Pihak ketiga yang tidak diketahui namanya itu adalah kuncinya. Jadi mana nih yang dulu suka teriak oligarki? Pendukung yang suka bilang Anies bebas oligarki ini jadi meragukan. Pihak ketiga ini adalah kuncinya. Klarifikasi dari Anies ini malah jadi bumerang. Anies berusaha menghindari lubang, tapi malah jatuh ke lubang lain. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Anies selama ini terkenal diam dan memilih tutup mulut kalau lagi ada masalah. Kalau ada isu besar, dia lebih memilih orang lain yang mengurus. Dia lebih suka tiarap sambil menunggu situasi kondusif. Tapi untuk masalah utang 50 miliar, Anies gerah dan enggak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Akhirnya, Anies turun gunung dan membuat klarifikasi. Dia tampil di podcast bersama Mary Riana. Mungkin sebagian dari kalian bingung kenapa Anies ada di podcast Mary Riana. Secara kita tahu, Mary adalah seorang motivator, sedangkan Anies adalah politikus. Jadi pembicaraan tidak akan begitu klop. Idealnya Anies harus diwawancarai oleh Najwa Shihab, biar dikorek habis-habisan sampai tuntas. Tapi kita tahu, Anies mana berani. Mau diinterpelasi aja, dia lari kok. Atau bisa jadi Anies mau tampil di sana supaya tidak dikuliti habis-habisan. Kalau tampil di hadapan Najwa, bisa terbongkar bobroknya. Masalah utang ini jadi beban berat buat Anies. Nggak peduli gimana caranya sampai bisa bocor, isu utang ini jadi aib memalukan. Secara masyarakat kita memandang utang itu dari kacamata yang sangat buruk. Anies kemudian bicara soal Sandiaga Uno yang bilang dia masih punya utang 50 miliar. Anies membantah. Dia bilang uang 50 miliar itu bukan uang Sandiaga, tapi uang milik pihak ketiga yang menjadi pendukung Anies dan Sandiaga. Pada masa kampanye itu banyak sekali sumbangan. Ada yang sumbernya diketahui, ada juga yang enggak jelas dari mana. Disinilah permainan kata-kata Anies dimulai. Dia bilang ada pinjaman yang sebenarnya bukan pinjaman, tapi dukungan. Sekali lagi, dia bilang ada pinjaman yang sebenarnya bukan pinjaman, tapi dukungan. Pemberi dukungan meminta agar dicatat sebagai utang. Jika Anies dan Sandiaga menang di Pilkada DKI, maka pemberian uang itu dicatat sebagai dukungan. Tapi kalau mereka kalah, maka uang itu menjadi utang yang harus dikembalikan. Ada sosok penjamin dalam perjanjian itu, yaitu Sandiaga Uno sendiri. Jadi uangnya, menurut Anies, uangnya bukan dari Sandiaga. Ada pihak ketiga yang mendukung. Ketika mereka menang pilkada, urusan itu dianggap selesai. Anies berusaha membuat sebuah twist atau membalikkan narasi agar menguntungkan dirinya. Caranya begini, dia bilang, kalau dia kalah pilkada, uang itu harus dikembalikan. Caranya adalah dengan berbisnis. Tapi karena dia menang, makanya enggak perlu bayar. Dan dia enggak perlu cari uang di pemerintahan. Kalau tidak, dia harus kumpulin uang untuk bayar utang. Dia bilang ini adalah mindset baru. Anies berusaha ambil kredit dan keuntungan dari isu ini. Dia kepingin bilang bahwa dia itu bersih, tidak mengejar uang untuk bayar utang. Terdengar memang keren. Tapi please, jangan terjebak dengan permainan kata-kata Anies. Kalau dia kalah, gimana caranya bayar utang? Bisnis apa yang memungkinkan dia bayar utang 50M? Atau bahkan 92M? Mau bisnis berapa lama untuk lunasi itu semua? Keburu tua. Ujung-ujungnya mungkin Sandiaga yang jadi bemper karena cuma dia yang sanggup bayar. Dan dia juga yang jadi penjamin. Dan satu pertanyaan yang masih belum terjawab. Siapa pihak ketiga yang dimaksud Anies? Uangnya bukan dari Sandiaga, tapi dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Tolong jangan bilang itu sumbangan rakyat, pendukung, relawan, simpatisan, atau sejenisnya. Enggak mungkin bisa terkumpul sebanyak itu. Orang terkenal yang open donasi kapal selam aja cuma bisa ngumpulin 1, sekian miliar.
Lagi pula kalau merujuk pada surat pernyataan yang beredar baru-baru ini, ada 3 kali pinjaman. Jadi enggak mungkin itu sumbangan dari orang awam. Dan ini memunculkan satu pertanyaan menarik. Apakah ada bohir di belakang Anies? Come on, pilkada butuh biaya besar. Jaranglah ada calon yang sanggup mengcover semua biaya logistik. Jadi ini seolah membantah bahwa Anies enggak punya bohir di belakangnya. Pihak ketiga yang tidak diketahui namanya itu adalah kuncinya. Jadi mana nih yang dulu suka teriak oligarki? Pendukung yang suka bilang Anies bebas oligarki, ini jadi meragukan. Pihak ketiga ini adalah kuncinya. Klarifikasi dari Anies ini malah jadi bumerang. Anies berusaha menghindari lubang, tapi malah jatuh ke lubang lain. Terus yang ini, logikanya enggak masuk akal. Coba renungkan pertanyaan saya ini. Kalau kalah, jadi utang. Kalau menang, masa sih gratis? Apa mungkin jadi gratis dan enggak wajib dikembalikan? Ternyata pihak ketiga yang mendukung Anies sangat dermawan, menyumbang sampai 50 miliar dengan ikhlas. Mau kembalikan atau enggak, no problem. Wah, ini orang sungguh mulia dan baik hati. Hanya orang beruntung yang bisa ketemu dengan orang seperti itu. Tapi karena Anies tidak menjelaskan lebih rinci, makanya jadi simpang siur. Ini orang dermawan atau investor politik? Tapi saya yakin kalian pasti enggak akan percaya dengan apa yang saya katakan. Kalian pasti bilang, mana ada makan siang gratis. Kencing di SPBU aja harus bayar. Belanja di Indomaret meski cuma 1 menit, itu aja kadang dikutip uang parkir. Kalian bakal bilang, ya pasti ada balas jasa politik. Atau bagi-bagi kue. Dalam politik, mana ada sih yang gratis? Ya memang, untuk kali ini Anies enggak pandai ngeles. Dia pintar mengolah kata, tapi memang isu utang ini, kartu mati. Semakin dia mengelak, semakin banyak celah lain yang mencurigakan. Penjelasan Anies malah bikin isu jadi melebar kemana-mana. Ini seolah menjelaskan kenapa banyak proyek tak jelas dan banyak yang asal jadi. Netizen mulai menerka-nerka. Soalnya ucapan Anies ini menggiring ke arah yang lebih parah, makin liar. Orang-orang jadi berpikir, kenapa ada banyak proyek kelebihan bayar di era Anies? Kelebihan bayar lari kemana aja? Ada yang bisa jelaskan? Bagaimana dengan Formula E? Uang komitmen fee jauh lebih mahal dari host di negara lain. Bagaimana dengan bukti pembayaran komitmen fee yang sampai sekarang enggak jelas? Ini cukup menjelaskan kenapa Anies sangat menghindari interpelasi. Apa mungkin ada yang takut ketahuan? Bagaimana dengan anggota TGUPP yang jumlahnya sangat banyak sampai memecahkan rekor? Penyerapan anggaran APBD luar biasa besar, tapi hasil pembangunan tidak sebanding. Ini adalah bukti pemborosan yang besar. Contohnya seni instalasi bambu yang ditaruh di Bundaran HI, biayanya sampai 550 juta. Bentuknya enggak jelas entah apa. Coba bandingkan dengan instalasi bambu Dewi Sri, dibuat seniman Bali yang ditaruh di objek wisata Jatiluwih. Bentuknya lebih kompleks dan cantik. Biaya cuma puluhan juta, enggak sampai ratusan juta. Itu baru satu komponen saja. Bayangkan ada berapa banyak komponen pembiayaan APBD selama 5 tahun Anies menjabat. Mungkin ini sedikit membuka wawasan kalian. Isu ini makin liar akibat Anies ngeles kurang elok. Ini namanya menampar diri sendiri. Ya sudahlah, biar rakyat yang menilai sendiri. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan silakan berikan komentar kalian mengenai opini saya ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.